Selamat pagi kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya tidak banyak membahas analisa saham, tetapi saya lebih fokus kepada penerapan risk dan reward. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika saham itu bergerak, itu emosi kita itu biasanya nggak terkontrol, itu agak susah kita mengontrol emosi itu. Kita lihat saham itu semakin turun, itu keinginan kita selalu berharap bahwa saham itu akan naik. Jadi ketika dia sudah menembus menembus support kita gitu, kita biarkan saja sambil berdoa semoga ini naik, semoga ini naik. Nah, ini kan sudah di luar perencanaan. Nah, ketika kita menentukan target saham itu, apakah di stop loss-nya atau di targetnya itu di luar dari perencanaan, itu sudah nggak bagus lagi gitu. Karena saham itu bergerak di luar kontrol kita gitu, di luar perencanaan yang sudah kita hitungkan matang-matang sebelumnya gitu. Atau ketika saham itu misalnya naik, nah kita selalu berkeinginan bagaimana supaya kita segera mengambil TP gitu. Apalagi ngelihat pergerakan sahamnya naik turun yang nggak jelas kayak begitu kan. Itu emosi kita tuh biasanya agak lebih terombang-ambing gitu. Maunya ini mau dijual atau mau gimana, karena sudah dapat profit 2% atau 3%, maunya gimana gitu. Mau langsung gatel lah tangan kita untuk menjual. Ini sebagai contoh ya, kita lihat saham Inco misalnya. Inco kemarin ditutup di harga 6.900. Nah, memang kelihatan Inco ini kan ada pola cup and handle ya. Kalau kita gambar, ini bisa ini. Kita gambar sini, tarik ke sini. Ini secara kasar saja ya. Ini cup-nya, ini handle-nya. Ini kelihatan seperti ada pola cup and handle, memang belum menembus harga resistennya. Kalau sudah menembus resistennya, saya kira ini menarik gitu. Cuman kita fokus kepada risk dan reward-nya. Ketika kita memilih saham ini, kita langsung menentukan kita beli di mana. Posisi belinya mungkin di sini kita. Atau mungkin kawan-kawan mau mencari lebih aman, kita ambil di atas support-nya ya. Tunggu break di support, baru ambil di support. Nah, kita anggap saja kita mulai masuk di harga penutupan kemarin di hari Jumat. Di sini ada support, ada gap ya. Gap ini memang akan selalu ditutupi ya. Kita tidak tahu kapan, apakah bisa lebih cepat atau agak bisa lebih lama. Dan ini menjadi support kita. Support ini akan kita jadikan daerah stop loss ya. Kita ambil, misalnya kita mau ambil, kalau kita ngambil di bawah sini emang idealnya di bawah sini, tetapi stop loss kita itu besarnya 6,88%. Kita naikin lebih atas lagi, misalnya di harga berapa? 6550. 6550 itu masih 5%. Saya naikkan lagi ya di sini. Ini 4,35% di harga berapa? 6.600. Nah, ini kita sudah menemukan area stop loss kita gitu. Lalu target kita kemana? Memang kalau kita lihat membentuk cup and handle seperti ini, target kita biasa menggunakan target, kita tarik garis dari bawah. Target kita memang biasanya gini, tinggal kita pindahkan saja garisnya, jadi target kita di sini. Ini bisa kita ambil di sini. Jadi target kita di 8375. Jadi rasio risk and reward-nya ada 4,92. 1:4,92. Mungkin saja ini untuk target pertama terlalu tinggi. Kita bisa ambil lagi target dengan menggunakan Fibo. Garis Fibo yang kuat itu di angka 1618. Kita sudah menentukan stop loss di mana, kita sudah menentukan target kita di mana.
kita menjadi lebih tenang. Kita tinggal menunggu saja nanti apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Apakah saham itu ternyata besok mungkin saja turun dan menembus area support kita, area stop loss kita, atau saham itu bisa naik lagi gitu, bisa naik dan menembus TP kita gitu ya, entah itu TP1 atau TP2. Lalu bagaimana kalau saham itu naik? Jika saham kita naik, kita bisa melakukan manajemen yang sama. Kita naikkan stop loss-nya, mungkin targetnya kita bisa naikkan lagi atau tetap dengan target kita di awal. Demikian mungkin semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.